8 kesalahan lansia yang bikin cepat sakit. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas 8 kesalahan yang sering dilakukan lansia atau orang yang mulai memasuki usia lanjut yang tanpa disadari itu bisa mempercepat datangnya penyakit ya. Usia boleh makin bertambah, tapi bukan berarti tubuhnya itu harus pasrah menua tanpa ada perlawanan. Justru di usia inilah kita harus lebih bijak menjaga tubuh kita agar tetap aktif, kuat, dan mandiri. Sayangnya, banyak kebiasaan kecil yang terlihat wajar yang sebenarnya sangat merugikan kalau misalnya dibiarkan terus. Kesalahan pertama, mengurangi aktivitas fisik secara drastis. Memang betul ya, kemampuan tubuh itu akan menurun seiring bertambahnya usia. Tapi bukan berarti aktivitas juga harus jadi nol. Banyak lansia yang merasa cukup hanya duduk di rumah, nonton TV, atau jalan dari kamar ke dapur. Padahal, kurang gerak itu justru mempercepat penurunan fungsi organ, melemahkan otot, menurunkan daya tahan tubuh, kan memperburuk suasana hati. Gerak itu bukan opsional, itu adalah kebutuhan. Kesalahan kedua, menghindari latihan kekuatan. Nah ini salah kaprah yang sangat umum. Banyak yang bilang, saya kan udah tua, nggak usah angkat-angkat beban, nanti malah encok. Padahal, kehilangan massa otot atau sarkopenia itu adalah salah satu penyebab utama lansia itu mudah jatuh, lemah, bahkan mengalami penurunan fungsi organ. Latihan kekuatan itu bukan berarti kamu angkat beban 50 kilo. Bisa dimulai dengan latihan pakai berat tubuh sendiri, pakai botol air, atau pakai resistance bands yang ringan. Justru otot yang terlatih itu akan menjaga sendi, metabolisme, dan kemampuan mandiri saat lanjut usia. Kesalahan ketiga, malas minum air putih. Seiring bertambahnya usia, rasa haus itu menurun secara alami. Atau ada yang mungkin punya masalah seperti hipertrofi prostat, sering kencing, sehingga akhirnya memutuskan tidak minum banyak-banyak. Akibatnya, banyak lansia yang tidak sadar bahwa mereka itu sedang dehidrasi. Gejalanya pun nggak selalu haus ya, bisa berupa lemas, bingung, sembelit, bahkan sampai ada yang penurunan kesadaran. Ini biasanya sering terjadi pada lansia yang sudah mulai ada penurunan fungsi kognitif. Jadi di rumah, keluarganya agak abai. Makanannya, minumnya tidak diperhatikan. Sehingga akhirnya kondisinya semakin menurun. Hingga akhirnya terjadi penurunan kesadaran, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi, minum cukup air itu penting. Tidak hanya untuk menjaga fungsi ginjal, tapi juga untuk membantu sirkulasi darah dan metabolisme tubuh kita. Kesalahan keempat, makan asal kenyang, bukan makanan yang bernutrisi. Banyak lansia makan hanya untuk ganjal perut. Menu favoritnya itu-itu aja, nasi putih, tahu tempe, lauknya sedikit, sayur juga kadang-kadang. Padahal kebutuhan protein di usia lanjut itu meningkat. Tanpa cukup protein, maka massa otot itu akan semakin menurun. Jadi sayur, buah, serat, daging yang sehat itu juga harus tetap ada. Jangan sampai tubuhnya itu lelah, bukan karena usianya yang tua, tapi karena kekurangan bahan bakar yang berkualitas. Kesalahan kelima, terlalu bergantung pada obat tanpa pemantauan. Obat itu memang penting, tapi perlu dipantau rutin. Banyak lansia yang mungkin udah punya masalah kayak hipertensi, diabetes, penyakit jantung, jadi dikasih obat. Tapi setelah dapat obatnya, merasa cocok. Nggak kontrol lagi tuh ke dokter, bertahun-tahun obatnya gitu aja. Padahal seiring waktu, dosis bisa berubah, efek samping bisa muncul. Dan interaksi antar obat itu bisa aja terjadi. Tubuh kita itu dinamis. Jadi harus dipantau secara aktif, bukan dibebani terus dengan obat yang sama dari 5 tahun lalu. Kesalahan keenam, mengabaikan kesehatan mental. Depresi pada lansia itu hal yang nyata ya, tapi sering disamarkan sebagai biasa. Namanya juga udah tua. Padahal perasaan kesepian, tidak berguna, kehilangan teman, atau perubahan fisik itu bisa menjadi pemicu stres dan depresi. Jadi harus dijaga koneksi sosial. Harus tetap ikut kegiatan di komunitas. Dan jangan sungkan untuk cari bantuan profesional kalau misalnya merasa terus-menerus murung atau tidak bersemangat. Kesalahan ketujuh, tidak menjaga kualitas tidur. Lansia sering bangun tengah malam, bangun siang terlalu lama, atau tidur di depan TV lalu terbangun dengan leher yang terasa kaku. Kurang tidur yang berkualitas itu bisa menyebabkan tekanan darahnya naik, gangguan memori, dan gangguan suasana hati. Jadi harus diciptakan suasana tidur yang nyaman dan konsisten. Dan kurangi ya kafein di sore apalagi di malam hari. Walau katanya itu cuma seteguk aja, itu bisa dampaknya panjang ke kualitas tidur. Kesalahan ke-8, kehilangan tujuan hidup.
Banyak lansia merasa hidupnya itu sudah selesai. Anak-anak sudah besar, pekerjaan sudah tidak ada, sudah pensiun. Lalu mereka merasa kosong. Padahal tujuan hidup itu penting ya di segala usia. Mau itu berkebun, menjaga cucu, ikut pengajian, belajar hal baru, itu semua bisa jadi sumber semangat dan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya Anda sudah memasuki usia 60, 70, atau punya orang tua di rumah yang mulai masuk usia lansia, yuk bantu mereka memahami hal-hal ini. Share video ini supaya semakin banyak lansia bisa tetap hidup sehat, aktif, dan tetap bahagia. Ingat, menjadi tua itu pasti. Tapi menjadi sehat dan kuat di usia tua itu pilihan.